Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Taufik. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, manual book yang sudah saya buat di praktikum grafik komputer 2. Mana manual book ini tema judul permainan bowling menggunakan Blender Game Engine. Di mana eh, langkah pertama itu saya membuat bab 1 di mana pendahuluan ini adalah latar belakang, tujuan dan manfaat. Eh, untuk latar belakang sendiri, eh, game engine ini adalah suatu perangkat atau alat yang digunakan dalam pembuatan game. Di mana game engine merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menciptakan dan mengembangkan video game. Nah, kemudian ada banyak juga nih mesin permainan yang dirancang untuk bekerja pada video game, konsol, dan komputer pribadi. Dalam pembuatan game itu sendiri sudah mencakup pembuatan animasi, di mana animasi dalam bahasa Inggrisnya itu animate, artinya menghidupkan, memberi jiwa, dan menggerakkan benda. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu menerangkan bagaimana sih cara pembuatan game di Blender dan mengetahui bagaimana cara pembuatan menu pada game yang ada di Blender. Kemudian adapun manfaat, di mana manfaat bagi penulis pembuat game 3D beserta menu game dapat menambah pengetahuan dan pembelajaran lebih dalam tentang game pada Blender 3D. Dan juga pembaca dapat mengetahui cara membuat game pada Blender. Kemudian adapun bab 2, di bab 2 ada pembahasan karena pengertian Blender tersendiri adalah produk profesional, gratis, dan perangkat lunak komputer open source 3D graphics yang digunakan untuk membuat animasi, visual, seni 3D model, aplikasi 3D graphics, dan game. Kemudian ada fitur Blender. Fitur Blender ada beberapa. Di sini saya menyebutkan salah tiga aja. Yang pertama itu ada internal mesin render dengan ray tracing scanline, di mana pencahayaan itu tidak langsung, dan oklusi ambien yang dapat mengekspor dalam berbagai format. Karena kemudian ada sebuah path mesin render yang disebut siklus. Nah, ini dapat diambil keuntungannya dari video untuk rendering. Kemudian siklus tersebut juga mendukung open bahasa shading sejak Blender 2.65 versi 2.65. Kemudian yang ketiga yaitu ada integrasi dengan sejumlah eksternal membuat mesin melalui. Nah, kemudian ada factory setting pada Blender nih. Ya, di sini juga saya akan menyebutkan salah tiga saja. Di mana yang pertama itu ada header. Header itu membuat menu utama yang terdiri atas file, add, render, dan help. Kemudian ada viewport untuk menampilkan yang terdiri dari objek 3D atas objek lainnya, kemudian lampu, kamera, dan cube. Dan yang ketiga ada toolbar, karena toolbar ini terdiri atas daftar tools yang sifat dinamis untuk objeknya. Nah, kemudian ada screen layouts. Nah, di screen layouts ini ketika kita membuka Blender nih, layar akan menampilkan secara default seperti pada gambar di atas. Nah, tampilannya itu tuh juga dapat diganti ya sesuai kebutuhan. Misalnya kebutuhan untuk merancang simulasi visual, terus juga bisa dipilih tuh layout animation-nya yang merupakan tampilan untuk mengerjakan animasi dan lain-lain. Terus yang kelima ada splitting windows. Splitting windows di sini itu berfungsi untuk sebagai pembagi tampilan bekerja pada software Blender. Splitting windows ini dalam pembuatan simulasi visual 3D seringkali menggunakan ya gunakan gitu. Terus untuk changing the editor type itu ada beberapa jenis editor yang secara default tidak ditampilkan oleh Blender. Jadi bisa diganti dengan jenis editor lain tergantung kebutuhan kita. Terus yang keenam ada shortcut of numpad, karena untuk pengguna atau user laptop disarankan mengaktifkan embedded numpad-nya, karena itu juga bisa berguna untuk mengambil tombol numpad. Kemudian ini ada fungsi angka-angka di numpad ya, yang tadi saya kan tampak depan, tampak kanan, tampak atas, 1, 3, 7, 2, 8, 4, ini 8 untuk ke atas, 4 untuk kiri, kemudian ada kontrol 2
objek, nanti bisa dicoba. Kemudian yang ketujuh ada Snap 3D Cursor, di mana untuk dasar 3D cursor itu bisa digunakan juga untuk menentukan letak objek. Selain itu, Snap juga bisa digunakan ya untuk transformasi objek dengan cara menekan Ctrl sambil merubah objek. Kemudian yang kedelapan ada Adding Object, A. Adding Object. Nah ini pilih menu Add pada header menu. Kemudian yang kesembilan ada mengeditkan objek mode, sesuai dengan namanya bisa di edit ya modenya. Dan ini ada dua mode ya, fungsinya pun berbeda, ada edit mode dan objek mode. Edit mode sesuai namanya untuk edit, dan objek mode edit pada objek secara keseluruhan. Kemudian yang ke-10 ada transformation. Nah, transformation di sini maksudnya adalah upaya untuk menggeser atau memutar atau mengubah ukuran objek. Dimana yang pertama itu untuk mentransform objek berdasarkan sumbu X, Y, Z, dan Anda dapat menggunakan shortcut keyboard grab atau move G. Untuk mentransformasikan objek berdasarkan sumbu X, Y, Z, Anda dapat menggunakan shortcut keyboard X. Kemudian untuk mentransformasikan objek berdasarkan sumbu Z, Anda dapat menggunakan shortcut keyboard X. Kemudian Blender Game Engine, ini juga bisa dibaca sendiri. Kemudian ada Logic Editor. Logic Editor di sini juga untuk membuat sebuah perintah pada objek seperti tabrakan, gerakan, dan lain-lain dengan memanfaatkan logika sang developer. Logic Editor juga merupakan pengganti bahasa pemrograman di mana aplikasi pemrograman lain atau aplikasi untuk membuat game kebanyakan diwajibkan untuk menguasai bahasa pemrograman. Kemudian bab 3 nih, langkah pembuatannya. Yang pertama buka dulu blendernya, habis itu buat lantai rolling, habis itu bikin skittle-nya ya. Masukin model skittle-nya sudah diunduh. Caranya klik menu file, di advance, lalu pilih lokasi untuk penyimpanan seperti pada gambar. Kemudian jika udah bikin objeknya, lalu pada objek untuk seleksi objek dan tekan 1 pada keyboard dan isiin sumbu X-nya, Y-nya, dan Z-nya seperti itu. Dan pindahin deh mode Blender Game Engine dengan cara klik tombol drop down di atas. Itu kita pindahin ke menu physics pada tab properties, kemudian centang collisions-nya. Habis itu jangan lupa buat skittle yang kedua sama kurang lebih seperti yang tadi, bikin objeknya sumbu X, Y, dan Z, jangan sampai lupa. Kemudian sama bikin serupa ya sampai terbentuk 5 tabung bowling tersebut. Kemudian kita bikin objek bola bowlingnya. Shift A ke Sphere ya. Habis itu buat deh game logicnya. Game logicnya tinggal di masukkan aja, diatur dulu view-nya, dan dipindah ke Steam Game Logic pakai cara drop down menu di Game Logic. Habis itu pilih view, force photo, dan pilih font. Itu kemudian tentang collision points-nya itu buat objek bergerak ke kiri dan kanan. Kemudian buat aktor-aktor tombol kiri. Habis itu buat objek lagi, save count dengan access ya. Klik add accessors, pilih always, klik add actor, pilih spheres, dan sambungkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya dari game tersebut, nanti kalian bisa untuk cara pembuatannya kalian bisa lihat saja pada gambar yang sudah tertera. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dengan adanya Blender Game ini kita juga dapat mempermudah pengembangan aplikasi game dalam membuat aplikasi, dan juga ada berbagai fitur-fitur atau tools yang baru nih yang dapat membuat games lebih baik. Nah, untuk sarannya sebaiknya project yang saya buat masih jauh dari kata sempurna nih. Dari itu saya harus lebih lagi giat dan